Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di hari ini, di pagi yang cerah ini, dalam pelajaran produk pangan olahan dan awetan nabati. Adapun KD yang akan kita pelajari saat ini adalah tentang bidang pengolahan, di mana KD ini memahami perencanaan dan menganalisis sistem produksi usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Tujuan pembelajaran yaitu di mana kalian semua siswa dapat memahami perencanaan dan menganalisis sistem produksi usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengawetan bahan makanan nabati, yang pertama adalah jenis bahan makanan, yaitu makanan yang belum mengalami proses pengolahan. Bahan makanannya berupa sayur atau buah dan juga daging bisa. Kemudian bahan pengawetnya berupa garam, gula, maupun cuka buah atau vinegar. Kondisi bahan makanannya yang pasti harus segar dan berkualitas ya. Teknik pengawetan bahan makanan ada dua. Yang pertama cara fisik, yaitu pengawetan bahan pangan dengan cara melakukan tindakan fisik pada bahan pangannya. Nah, seperti pada gambar ya. Kimiawi, yaitu pengawetan bahan pangan secara biokimia secara umum dengan tambahan senyawa pengawet. Contoh pengawetan fisik Yang pertama pemanasan, cara yang efektif untuk mengawetkan makanan karena sebagian besar patogen berbahaya seperti bakteri akan terbunuh pada suhu titik didih. Teknik ini diterapkan pada bahan makanan padat maupun cair Tekniknya disebut juga teknik pasteurisasi. Kemudian pendinginan dengan memasukkan bahan makanan ke dalam lemari es. Pembekuan yaitu dengan mengawetkan bahan makanan hingga pada titik beku. Nah, ini juga bisa dimasukkan ke dalam lemari es yang kita sebut dengan freezer. Pengasapan dilakukan dengan meletakkan bahan makanan di suatu tempat lalu diasapi. Jadi diasapi secara langsung sampai makanan atau ikan yang kita asapin akan mengering. Contoh pengawetan kimia. Pengasinan yaitu menjaga makanan dengan menarik air keluar dari makanan, mencegah bakteri tumbuh dan merusak makanan, serta menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk makanan. Contohnya ikan yang diasinkan, daging yang diasinkan, telur dan buahan. Pemanisan, makanan dikeringkan dan dikemas dengan gula. Gula bisa berupa kristal dalam bentuk gula meja atau gula mentah, bisa juga berupa cairan dengan kepadatan gula tinggi seperti madu, sirup, dan malosa. Gula juga digunakan dalam teknik pengalengan dan pembekuan buah-buahan untuk meningkatkan rasa, tekstur, dan bentuk alami. Pemberian bahan pengawet biasanya pada bahan cair atau yang mengandung minyak. Kemudian kalsium propionat atau natrium propionat untuk menghambat pertumbuhan kapang, dan juga asam sorbat untuk menghambat pertumbuhan kapang dalam keju, sirup, buah dan buah kering. Pengalengan cara ini menggabungkan teknik kimia dengan penambahan bahan pengawet dan fisik, yaitu ruang hampa dalam kaleng. Teknik kimia karena biasanya diperlukan sejumlah zat pengawet yang harus dicampurkan ke dalam makanan, dan teknik fisik karena makanan tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam kaleng kedap udara. Kemudian zat pengawet yang digunakan biasanya mengandung garam, asam, gula, dan disimpan ke dalam kaleng aluminium, contohnya sayur, ikan, buah, susu, kopi, dan lainnya. Pengemasan dan perawatan produk hasil pengawetan bahan nabati. Jadi di sini kita setelah kita kemas dan dirawat hasilnya, maksudnya di dalam dengan kita mengemas, maka makanan yang di dalam kemasan akan terawat
Ada beberapa hal yang diperhatikan untuk memenuhi harapan konsumen dalam pengemasan. Yang pertama, kemasan harus dapat melindungi isi dengan baik, bentuk dan ukuran yang menarik, labeling harus jelas dan komplit, bahan kemasan harus ramah lingkungan. Ya, seperti pada gambar ini, botol-botol kaca ini merupakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan ini bisa kita gunakan kembali. Fungsi kemasan. Terdapat 3 fungsi dasar yang harus dipenuhi kalau kita mengemas bahan makanan. Yang pertama, fungsi perlindungan untuk menjaga produk tetap bersih. Fungsi penanganan untuk mempermudah dalam proses penanganan kemasan. Fungsi untuk pemasaran untuk membuat konsumen tertarik pada suatu kemasan dan membantu promosi dan penjualan. Ya, seperti ini pada gambar. Ini makanan semuanya sudah di dalam kemasan. Jenis kemasan. Ada 3 jenis kemasan, yaitu kemasan primer, kemasan yang berhubungan langsung dengan produk, ukurannya relatif kecil dan biasa disebut sebagai kemasan eceran. Jadi kemasan primer adalah kemasan yang berhubungan langsung dengan produknya. Kemasan sekunder adalah kemasan kedua yang berisi jumlah kemasan primer. Kemasan ini tidak kontak langsung dengan produk yang dikemas. Kemasan tersier adalah kemasan banyak diperuntukkan sebagai kemasan transport, ya. Nah, jika kemasan primer sudah, kemasan sekunder, lalu kemasan tersier. Nah, ini bisa kita kirimkan produk kita ini ke toko-toko atau keluar kota, gitu ya. Pelabelan. Nah, ya, pelabelan ini sangat penting. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, fungsi label itu yaitu untuk identifikasi, kemudian membantu penjualan produk, dan juga pemenuhan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk identifikasi berarti di dalam label itu ada beberapa syarat, ya. Yang pertama mungkin nama produknya, kemudian tanggal kadaluarsanya, isinya, komposisinya, gitu ya. Dan tentu ini membantu penjualan produk, karena dengan demikian konsumen akan melihat apa komposisi atau isi dari produk yang kita jual. Untuk pemenuhan peraturan perundang-undangan, nah di sini ada biasanya label halal, ya. Kemudian yang kedua tanggal kadaluarsa dan kapan diproduksi, ya. Karena kalau kita menjual barang kita yang sudah kadaluarsa, maka si konsumen bisa menuntut kita, ya, karena kita sudah menjual barang yang kadaluarsa. Pelabelan, dalam label yang harus memuat sekurang-kurangnya ada nama produk, nama dagang, komposisi, berat atau isi bersih, nama dan alamat produsen, nomor pendaftaran, tanggal atau bulan dan tahun kadaluarsa, dan kode produksi. Nah, demikianlah pembelajaran kita yang berhubungan dengan pengelolaan bahan awetan nabati, ya. Terima kasih atas perhatian siswa-siswi sekalian. Kiranya kalian dapat memahami materi kita pada hari ini. Adapun Ibu akhiri dengan pemberian tugas, ya. Inilah tugas yang akan kalian buat, ya. Membuat perencanaan produksi usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Nah, ini bisa kalian kumpulkan nanti minggu depan di Google Classroom. Demikianlah, selamat pagi, sampai bertemu kembali di minggu depan. Terima kasih.